Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Nafisa, guru di SMK 19, CGP Angkatan 8. Video kali ini adalah tentang coaching pada supervisi pendidikan. Dalam kali ini saya akan meng-coaching Ibu Ismi. Dan dalam prakteknya nanti kita akan ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Jadi kita di sini akan coaching yang Bu Ismi ya. Sebentar Bu Ismi. Oh iya, perkenalkan nama saya Anissa atau sering disebut Anissa Ismi. Jadi Bu Titin panggilnya Ismi. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SMKN 19. Ya, di sini kita akan melakukan coaching ya. Yang intinya adalah kita sama-sama mencari solusi dalam KBM ya, Bu Ismi ya. Yang pertama untuk tahap pra-observasi. Dalam tahap observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Si Ismi ya, untuk dari informasi tentang pelaksanaan dan persiapan coaching besok ya, coaching ya Bu. Mungkin yang pertama tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan oleh siswa itu apa sih tujuannya? Jadi kebetulan itu saya kan mengajar bahasa Inggris ya, Bu, untuk kelas 10 dan kelas 12. Kebetulan nantinya coachingnya itu kebetulan saya akan mengajarkan di kelas 12 untuk esok. Jadi untuk kelas 12 ini kebetulan materinya sedang tentang obligation atau keharusan. Jadi mereka akan belajar tentang bagaimana sih cara penggunaan dari kalimat must dan have to. Ya, jadi keharusan. Jadi tujuan sesuai dari FPP-nya tuh seperti apa? Tujuannya adalah yang pertama adalah mengidentifikasi perihal tadi must dan have to penggunaannya. Setelah itu, setelah mengidentifikasi, mereka akan menggunakan untuk kalimat tadi must dan have to dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya dalam tujuannya adalah bagaimana siswa dapat mengidentifikasi dan juga dapat menerapkan ya, betul, menerapkan must dan have to tadi dalam prakteknya ya. Oke, kemudian kalau dari yang area kira-kira pengembangan yang akan dicapai itu areanya di mana dalam pengembangan yang ingin dikembangkan itu? Kalau dalam pengembangannya mungkin masalah tadi Bu, bagaimana kita mengajarkannya ya. Istilahnya kan tiap anak itu berbeda-beda ya Bu ya. Untuk tiap anak kan ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. Mungkin nanti saya akan membedakan dari tiap anak tersebut. Jadi saya akan bikin kelompok pembelajaran. Ya mungkin gini ya. Jadi berarti pengembangan yang lebih ditekankannya pada keterampilannya ya. Iya betul, metode pembelajarannya mungkin ya. Kalau ya mungkin metode dan keterampilan ya, karena kan buat penerapannya ya, dia lebih ke keterampilannya ya, ditekankan di keterampilannya berarti ya pengembangannya. Yang tadi menerapkan dari kalimat ya. Kemudian pastikan ketika kita pengen tujuan kita tercapai, kita kan punya strategi. Betul. Jadi kira-kira nih strategi yang disiapkan Ismi itu apa aja? Kalau strategi mungkin tadi ya Bu, saya akan bentuk istilahnya apa sih, teman sejawat itu? Tutor sebaya. Yes, benar tutor sebaya. Jadi mereka nanti akan saya kelompokkan untuk yang tadi tutor sebaya itu dengan menggunakan metodenya berdiferensiasi. Kita nanti mungkin di awal ada udah melakukan itu ya asesmen untuk menentukan kira-kira yang masuk gaya belajar yang mana gitu ya Mas ya. Jadi nanti berarti kan setelah ditentukan gaya belajar yang mana, nanti mungkin bisa baru
dengan berkelompok ya, betul, masing-masing untuk mereka, tugasnya untuk tadi. tugasnya ya. Terus mereka akan melakukan dengan tugas sebaya juga ya. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ada strateginya, terus kan udah jelas nih ya yang tujuannya apa, terus yang dikembangkan apa. Kira-kira nih untuk mendukung atau mencapai sampai tujuan, itu medianya apa saja yang digunakan? Kalau medianya, untuk media dalam hal saya menjelaskan atau dalam hal mereka nantinya tugas. Jadi dalam media itu ya bisa di dalam proses pembelajaran ya, makanya dari yang istilahnya materi sampai tugas itu kira-kira medianya apa aja? Kalau medianya mungkin nanti saya akan langsung pakai PowerPoint untuk membahas dulu materinya. Ketika sudah selesai materi, baru saya nanti tadi yang berbeda-beda tadi tugasnya beda-beda. Istilahnya tiap anaknya beda-beda tugasnya. Jadi medianya berarti apa namanya dengan PPT ya? Iya betul. PPT. Nah, Mungkin ada beberapa video atau gambar yang akan saya tayangkan. Berarti medianya PPT, video gitu ya. Betul. Nah, kemudian nanti tempat kerjanya yang berbeda Iya ya. betul. Yang Untuk berbeda. anak-anak tadi. Terus kira-kira nih kan kita mau coaching nih, waktunya kapan nih misal siapnya untuk saya observasi di dalam kelas gitu ya, untuk kita meninjau di dalam kelas untuk coaching tuh kira-kira bisa siapnya kapan? Mungkin besok ada kapan? Besok, di besok ya kita akan mengadakan coaching itu ada di jam berapa ya Bu? Nah, kalau untuk kelas 12 kebetulan di jam pertama dan jam kedua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so how are you for today, everyone? Is it good? Yes. Good. Okay. So this is for the subject of the English subject. So just like I say, we have to go for this material. It's about the expression of the necessity. Did everyone can hear my voice? Ada yang nggak kedengeran suara Miss? Suara Miss sampai belakang nggak? Okay? Okay. So today, everyone, we are going to study about the necessity. Yeah. So what is the necessity about? Let's go. If you see for this one, this is for the pictures that maybe everyone can see on the group. Yeah. Kira-kira pernah ngeliat nggak di jalan ini? Oke. Kalau ini gambar, kalau ada gambar kayak gini, terus ada the red light, ya, the red light. Kalau ada warna merah, lampu merah, kira-kira kalian harus apa sih? Oke. Apakah harus berhenti apa enggak? Apa kalau berhenti? Oh gitu. Yakin banget harus banget ya? Harus. Ya, tapi ada beberapa juga kayaknya terobos aja. Nyawanya ada banyak. Oh gitu. Nggak boleh ditiru. Oke. Jadi kalau ada lampu seperti ini warnanya merah berarti tandanya yes, harus berhenti. Kalau misalnya if I have for this one, if you have some of the condition, kalau kamu punya kondisi seperti ini, kamu ngelihat ada anak kecil terus balonnya udah mulai terbang ke atas, terus nyangsang di pohon ceritanya, apa yang akan kalian lakukan? Ambilin. Oh, bantuin apa nak? Cari pilih. Oh, cari. Iya, ya itu membantu kan ya, harus membantu si anak kecilnya. Oke. Apa sih maksudnya Miss necessity? Kenapa sih Miss harus tampilin tadi? Jadi apa itu necessity? Necessity is something that you need, especially in order to live in the order of the life. Ya. Jadi apa sih necessity? Necessity itu adalah keharusan. Harus nggak kita menolong tadi? Harus. Harus nggak? Kita misalnya ada lampu merah, kita harus berhenti nggak? Harus. Itu disebut necessity, okay? Atau keharusan. Okay, next. Jadi we have some of the part in here. There is a form of the must and have to. Ada dua form. Yang pertama adalah have to, yang kedua adalah must. Jadi apa itu must? Must itu adalah is usually what is the function of
of the must is usually stronger than have to. Ternyata must itu lebih tinggi derajatnya, ya, atau yang paling kuat dibanding si have to. Ya. And can indicate urgency or stress importance. Jadi benar-benar kayak tadi lampu merah, berarti tandanya kita harus berhenti. Urgent banget kan, misalnya kalau lagi ngebut nih naik motor, terus lampu merah, berarti kamu harus berhenti benar-benar kan ya? Ya berarti harus banget berhenti. Jadi itu penggunaan untuk must. Ya, jadi must itu benar-benar harus dilaksanakan. Okay? And then for have to. Di bagian have to, the function is used more commonly than must to express the idea of the necessity. Sama juga kayak must tadi, kalau necessity apa? Kalau necessity tadi mesti keharusan. Sama-sama harus. Tetapi kalau have to itu boleh tidak, boleh juga dikerjakan. Kalau dalam Islam kita namanya ada wajib, sunnah, ada makruh ya. Ya. Jadi kalau mas itu masuknya ke wajib hukumnya. Kalau yang have to itu masuk ke dalam sunnahnya. Jadi boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kayak tadi kalian ngeliat anak kecil nih, balonnya terbang, bisa aja kalian nggak nolong kan? Iya. Ada peraturannya nggak harus nolong gitu. Kalau nggak nolong berarti ada pelanggaran, ada nggak? Enggak. Jadi makanya dia masuk ke dalam have to. Okay. Sampai di sini for this one, there is some of the question maybe for must or have to. Ada pertanyaan mungkin? No? Okay. Kalau tidak ada kita lanjut. I have some of the example in here. Ada Tiffany and Jen. Tiffany bilang gini, Tiffany say, "Hi Jen, where do you want to go?" Jen, I learned some of the books from the library. I blah 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 return it. And then there is someone K and Wendy. K, hi Wendy, where do you want to go? Wendy bilang, I learned some of the books from Tony. I blah 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 return it. Dari dua percakapan ini, for the two of the dialogue, kira-kira yang mana yang harus banget dia mengembalikan bukunya? Kan cinta dia minjem buku kan ya? Nah berarti dia, misalnya yang mana nih yang benar-benar harus banget dikembalikan? Apakah di library, on the library, the Tony's house? Ya, perpustakaan ya. Ya, jadi dia benar-benar harus mengembalikan bukunya ke perpustakaan. Kalau nggak dikembalikan berarti si Tiffany gimana nantinya? Ya, kena denda kan ya kalau misalnya dia nggak kembalikan dengan waktunya. Berarti dia akan kena denda. Tapi sedangkan yang part berikutnya, dialog berikutnya, kan si K-nya, si Wendy-nya itu mau ngembaliinnya ke siapa sih bukunya? Tony. Berarti kalau dia nggak ngembaliin di hari itu juga boleh nggak kira-kira? Boleh. Ada pelanggarannya nggak? Itu bedanya. Jadi kalau yang sebelah sini berarti pakainya must or have to? Okay. What about this one? Have to. Udah tahu ya bedanya? Oke, let's see. Kalian benar nggak kalian? Yes. Jadi yang sebelah sana karena library, karena perpustakaan, berarti ada peraturannya gitu. Jadi harusnya wajib. Jadi masuk ke dalam must. Lalu yang berikutnya di sini masuk ke dalam have to. Jadi boleh dikembalikan, boleh juga tidak dalam hari itu. Kalau besoknya ya harus dikembalikan. Oke, next. Ini form of the necessity. Jadi ini adalah rumus dari necessity itu. Kayak di sini kita punya subjek, we have apa aja subjek? Oke, itu subjek. Lalu yang berikutnya ditambahkan must plus verb one plus object or adverb. Lalu yang have to, we have subject, have to, verb one, object or adverb. Harusnya Miss kurang nih, apa yang kurang? Yang di bagian have to-nya Miss kurang apa ya? Ada yang tahu? Kalau misalnya if the subject is she, apakah boleh saya pakai have? Enggak. Harusnya pakainya apa tuh? Ya, harusnya
pakainya adalah has. Berarti have two choices ya, ada dua pilihan. Whether you using have or whether you use has to. It depend on the subject. Kalau subjeknya he berarti masuknya have or has? Has. Kalau we masuknya have. Gitu ya. Okay, good. Next, we go to for the next one. So this is for the example. Ini contoh-contoh dari example. Kayak di sini ada must, berarti I must return the book at the library yang tadi. Lalu we must keep our environment clean. Lalu di sini ada I have to return the book to Tony and we have to recycle all the plastic bottle. Apa bedanya dari dua ini kira-kira? Kalau menjaga kebersihan itu kewajiban kita enggak? Ya. Kalau misalnya merecycle, mendaur ulang plastik itu kewajiban kita enggak? Bukan juga. Ya. Boleh dilakukan, boleh juga enggak gitu. Makanya saya pakainya adalah have to. Okay, next. Okay, so we do for the task. Before that, okay, just like I said, we are going to do for the task, and then we have some of the groups. Ya, kemarin saya sudah jelaskan ya grup-grupnya. Nanti kita duduk per grup. Okay? Yes. Let's see for the group. Okay, so what we do for the task ya. Harusnya kita bisa videonya, bentar. Jadi nanti kita adalah sekolah adiwiyata, benar nggak? Yes. So we have to do is for the recycle our environment. Ya, jadi kita harus pintar-pintar untuk menjaga save our school ya. Karena kita adalah sekolah adiwiyata, maka kita ada baiknya adalah kita praktek untuk adiwiyata. Oke, jadi saya akan membagi untuk ke kelompoknya nanti, dan kita akan pakai yang namanya we must dan we have to serve our earth. Kira-kira untuk menjaga bumi kita, apa yang harus dilakukan oleh kalian semua? Oke, silakan nanti bikin untuk grupnya, duduk per grup. Lalu nanti kita akan bikin apa sih list yang harus dilakukan, kewajibannya untuk menjaga bumi kita. Oke? Is there anyone to ask me maybe for this task? Ada pertanyaan untuk tasknya, tugasnya? No. Oke. Kalau tidak ada, kita mulai untuk grup. Oke, let's go. Ini nanti setengah kurang. Ya. Apa sih? Itu betul kan? Oh, iya. Kita itu guys.
jajan, terus habis jajan terus nggak sampai sembarangan, ada yang mau sampah. Enggak, ya Dina bilang. Saya ngingetin. Sorry. So for this one, sudah ya. Jadi pakai ini biar nanti Rizky yang kurang ya. Berarti maunya di sini shootnya apa juga? Di belakang lagi? Enggak, dari kantin dulu biar kelihatan. Iya, kita masuk. Tapi nanti dulu kan tadi Jadi ini tiga ini ngapain? ini 3 artis. Ya artisnya mau ngapain? Jadi dia lagi lewat koridor, misalkan nih, kan cowok-cowok suka sering banget lewat koridor. Iya. Terus udah kayak gitu habis lewat koridor, teman-teman kayak, guys nih kok tanamannya kering nih, kita siram gitu. Atau enggak, misalnya kalian bertiga lagi main bola. Kalau gitu guys, Wah demen banget Miss. Demen banget Miss, temen banget. kita lagi main bola. Terus bolanya jatuh ke tanaman, ceritanya. Kotor jadi kotor. Ya kan, lagi ngambil bola. Hey guys, Hai guys, nih ya for the watering for our plants. Gimana kalau kita mau siram tanaman, lihat deh tanamannya. Pertama, lihat deh tanamannya. Tanamannya nih kering nih. Layu. Iya layu nih. Oh yaudah yuk kita Siram. Udah deh. Gimana oke? Oke. Bolanya kurang apa? Makasih Miss. Ngomongin mana yang Kita mau apa? kita mau ngapain? Enggak mau. Woi, kita mau ngapain? Siram apa? Lu mau siram tanaman? Iya. Jadi kami sudah teman. Jadi kalian buang sampah. Oke, jadi gimana prakteknya? Seru nggak? Kira-kira bagian mana yang menurut kalian seru banget? Fun. Semuanya. Tapi yang paling penting adalah prakteknya, benar nggak? So you do for the practice ya. Ada yang keluar, yang video, lalu ada yang di dalam untuk mencari tahu kira-kira apa nih yang bagus peraturannya. Lalu ada juga yang menggambar, ya. Oke, mungkin untuk for the presentation kan you have for the practice ya, sudah di practicing. Lalu nanti kita presentasi ke depan, maju ke depan, ya, untuk kasih lihat ke teman-temannya apa sih hasil dari kenyataannya for the next week. Oke. Kalau begitu untuk minggu depan silakan nanti maju ke depan untuk grup, lalu kita maju kalian per grup lalu presentasikan. Yeah. If there is no one to give for the questions, so I will edit. Thank you very much everyone for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Miss Ismi. Selamat siang Bu Ria. Baiklah, hari ini kita akan melakukan pasca observasi yang Miss Ismi ya. Setelah kemarin rangkaian kegiatan kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian kita sudah observasi dengan kelas, kemudian sekarang adalah lanjutannya yaitu pasca observasi ya Bu Ismi ya. Ini dari kegiatan pasca observasi ini kira-kira nih Miss Ismi apa sih yang diharapkan Miss Ismi dari perbincangan kita hari ini? Ya. Dari kegiatan pasca observasi hari ini, perbincangan kita hari ini yang diharapkan Miss Ismi itu apa? Yang diharapkan istilahnya kan kemarin kita sudah pra ya di observasi dan banyak banget masalah-masalah yang timbul ketika saya mau ngajar istilahnya. Lalu di coaching sama Bu Titin dan alhamdulillah harapannya sudah tercapai untuk tadi perbedaan, kan ada banyaknya anak-anak itu berbeda-beda istilahnya tadi kayak Bu Titin ngajarin tentang berdiferensiasi tadi dan alhamdulillahnya harapannya sudah tercapai dalam pembelajaran saya.
Terus gimana perasaannya Miss Ismi kemarin setelah kita observasi, setelah melaksanakan rencananya di kelas tuh perasaannya Miss Ismi itu seperti apa? Alhamdulillah seneng Bu, karena anak-anak lebih aktif dibanding biasanya. Karena mereka kan banyak kegiatannya, dan mereka itu peta-petakan untuk yang tadi ada yang lebih ke gambar kreatifnya gitu. Jadi lebih banyak istilahnya mereka lebih aktifnya itu ada dibanding kayak biasanya. Kalau biasanya tuh mereka jarang banget aktif tuh, karena mereka tuh lebih banyak kayak nulis. Tapi ketika kemarin udah tahu gaya belajar betul, mereka ya. Setelah udah tahu gaya belajarnya, terus mereka lebih aktif, udah tahu. Terus kalau menurut Ibu yang kemarin dilakukan di observasi kelas itu udah sesuai belum dengan rencana yang diharapkan? Kalau sudah sesuai, alhamdulillah sudah sesuai, tapi belum 100% sih Bu. Baru sekitar 80-85 itu yang baru tercapai, karena ada beberapa anak yang masih materinya itu masih belum yang kadang ada yang masih belum mengerti, mereka diskusi lagi sama teman-temannya gitu. Jadi kalau misalnya tercapai ya mungkin tercapai, tapi nggak 100%. Kegiatan kemarin itu observasi itu apakah tujuan yang Ibu harapkan itu pra-observasi? Apakah tujuannya yang diharapkan itu sudah tercapai atau belum? Kalau itu alhamdulillah sudah sih, karena kan tadi ya Ibu mengajarkan untuk metodenya adalah berdiferensiasi, dan saya coba untuk terapkan di kelas. Ternyata alhamdulillah mereka juga ada perbedaan dibanding sama yang biasa saya ajar. Ternyata dengan model seperti ini tujuannya lebih mudah tercapai ya daripada sebelumnya ya. Kemudian waktu kemarin observasi di kelas itu ada nggak hambatan atau kendala yang dialami? Hambatannya yang mungkin itu ya sih, karena kan kadang mereka tuh ketika saya mengajar bosan ya, karena mereka cuma diem aja gitu, tanpa ada kayak kegiatannya. Tapi ketika saya kasih tugas, mereka alhamdulillah mereka malah beraktif. Jadi hambatannya cuma ketika saya ngajar aja sih Bu. Mungkin dari materi saya kali ya, saya lebih banyak kayak tulisan gitu. Jadi mereka tetap bosan. Jadi hambatan dalam kegiatan pembelajarannya ya. Betul. Kemudian apakah yang menurut Miss Ismi nih, yang sudah Miss Ismi lakukan kemarin di kelas itu menurut Miss Ismi sudah baik atau perlu ada peningkatan? Kalau peningkatan pasti harusnya ada ya Bu. Karena kan istilahnya kalau kemarin kita uji coba nih baru sekali, ternyata ada perbedaannya ketika saya waktu ngajar yang biasa dengan yang sudah di coaching sama Ibu, ternyata ada perbedaan. Mungkin saya nantinya akan lebih mendepankan kadar pedagogiknya anak-anak. Kemudian kalau misalnya perlu ditingkatkan berarti kan harus ada strategi ke depannya ya, Iya, harus betul. ada rencana tindak lanjut ke depannya. Nah kira-kira nih apa sih rencana tindak lanjut atau strategi Miss Ismi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran Miss Ismi di kelas? Mungkin yang paling pertama adalah bagaimana sih metode saya itu digunakannya lebih efektifnya, misalnya untuk aktif di anak-anaknya itu seperti apa. Karena yang saya lihat kemarin ya Bu, untuk yang pas kemarin, alhamdulillah sih waktu mereka menerima materinya agak bosan. Tapi ketika mereka sudah dikasih tugas, mereka excited gitu. Apalagi yang anak-anak yang misalnya bosan cuma di kelas, terus mereka kan keluar ya Bu untuk bikin video, itu mereka excited banget. Oke Miss, ya ayo keluar cepetan Miss, keluar gitu. Jadi mereka lebih excited untuk di luar kelas. Nanti kan mungkin nanti kan bisa dicari solusinya gimana supaya pas menerima materi itu mereka juga sama-sama excited ya, bukan kerjain tugas aja ya. Betul Bu, saya pengennya anak-anak yang tadi yang sukanya di luar itu bagaimana sih biar excited juga tuh di dalam kelas tersebut. Terus kalau misalnya tadi udah punya rencana kayak gitu untuk tindak lanjutnya, kira-kira kapan rencana tadi mau dilaksanakan nih? Secepatnya. Secepatnya ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya berarti udah bisa
mulai ya. Betul. Kira-kira kalau misalnya tadi udah rencana yang strategi yang udah disiapin, rencana tindak lanjutnya ke depan tadi udah disebutkan, terus siapa sih yang bisa membantu supaya strategi Mrs. Smith tadi bisa terlaksana? Mungkin ya dari pihak seperti Ibu CGP kan bisa sharing ke teman-teman gurunya istilahnya. Lalu ya tidak lain tidak bukan ya anak-anak juga, siswa-siswanya juga. Tapi kan guru-guru ada baiknya sih kita kayak sharing bareng-bareng gitu ya. Berbagi ilmu lah. Kita bisa kolaborasi Betul, sama betul. teman-teman yang lain ya, sama rekan guru yang lain ya. Kemudian dari kegiatan supervisi kemarin ya, supervisi akademik yang kita udah lakukan ya, maksudnya kegiatan supervisi akademik yang dari rangkaian nih pasca, kemudian observasi, observasi dan pasca. Ini kira-kira menurut Miss Ismi, perasaan Miss Ismi gimana nih? Ketika saya dipilih untuk jadi guru untuk yang observasi Ibu, awalnya agak gimana ya Bu, berat gitu, bisa maksudnya bisa nggak ya saya gitu. Tapi ketika Ibu pilih, oh ya udah, Ibu juga coaching saya, ini loh harusnya gini, oke. Setelah saya dapat coaching dari Ibu, malah saya jadi anak Ibu gitu. Jadi terima kasih dari Ibu udah memberikan tadi misalnya ilmu-ilmu. Nah, apa aja nih yang udah didapatin dari kegiatan ini? Apa aja yang didapatkan Miss Ismi? Oke, yang pertama itu mungkin dari segi bagaimana sih kita mengajar anak-anak. Ternyata anak-anak itu kan berbeda-beda karakternya, mereka cara belajarnya juga berbeda-beda gitu. Seperti Ibu bilang waktu coaching, ada namanya berdiferensiasi. Tadi kan ada anak yang lebih mengacu kepada aktivitas, ada yang anak cuman melulu membaca, ada yang seperti itu. Mungkin dari situ kali ya Bu, jadinya saya lebih mendapatkan ilmu-ilmunya tadi untuk siswanya. Makasih Miss Ismi. Ya, semoga yang sudah kita lakukan itu pasti bermanfaat ya, bisa dilanjutkan ke depannya di kelas-kelas lainnya. Bu Lia, mau ada yang untuk penguatan? Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah hasil dari saya juga sudah minta di LMS ya untuk observasi dan Pak masih mengadakan dan sekarang selanjutnya observasi bersama observasi Bu Titin sebagai supervisor itu sudah luar biasa menggali, jadi sampai si coachnya sendiri atau observernya sudah mengetahui bagaimana RTL atau rencana lanjut serta strategi apa yang akan diberikan. Kan tadi intinya adalah bahwa dalam kontennya ya yang belum menarik buat anak, sehingga giliran yang di luar baru ketika berbicara Bu Ismi menjelaskan ya anak tuh kurang tertarik ya. Ya alhamdulillah sudah berhasil oleh Ibu Titin digali dan ini bisa menemukan sendiri strategi yang harus dicapai adalah itu sendiri atau misalnya sharing dengan CGP atau dengan Makasih Bu Ria. Demikianlah kegiatan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.